terus lagi kepada langkah yang berikutnya. Nah, ini bisa dijadikan Allah cobaan bagi dia. Orang tuh berlampah di padang hutan, di gubuk, puasa, malam bangun, zikir. Itu dalam waktu beberapa bulan, itu bisa diberi Allah karamat. Gubuknya bercahaya sampai ke langit, kelihatan. Gubuknya bercahaya sampai ke langit, kelihatan. Orang datangan. Orang kampung datangan, seluruh penjuru datangan. Datang bawa botol, minta banyu, minta macam-macam. Akhirnya sibuk melayani ini. Kada ingat lagi lawan wihid, seorang kada ingat lagi. Lawan amalan kada ingat lagi karena sibuk melayani orang datang. Minta banyu, ada minta doa, minta macam-macam. Nah, senang dengan demikian, ramai dengan demikian. Akhirnya amaliyahnya, wiridnya kada teratur lagi karena sibuk mengurus ini. Nah, Bayuh Jabun ini orang terdinding sampai di situ. Au ya'nafuna anha, atau mereka itu enggan daripadanya. Dianya, wiridnya kada teratur lagi karena sibuk mengurus ini. Nah, Bayuh Jabun ini orang terdinding sampai di situ. Au ya'nafuna anha, atau mereka itu enggan daripadanya. Begitu orang tahu bahwa dia ini sudah punya keramat, tahuan dah orang datangan dah. Ada nombor orang garing, ada nombor orang betandu, rumah macam-macam datangan. Nah, dirasanya ini sudah mengganggu. Tahunya lari ke tempat lain untuk menghindari ini. Lari meninggalkan keramat-keramat ini. Nah, fayuqarrabun, maka orang ini akan didekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini keramat itu tadi bisa rahasianya itu untuk membangkitkan gairah amal di waktu dia malas. Bisa juga keramat itu cobaan. Bila senang, maka sampai di situ. Bila dia tidak senang dengan keramat, jalannya berlanjut untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa minha, dan setengah lagi, ziyadatu yakinihim bisuluhihim. Keramat itu diberikan Allah untuk menambah keyakinannya dalam perjalanannya. Sekian zikir, sekian wirid dibaca, hal-hal yang dilarang, yang dimakruhkan dijauhi, dijalankannya hari-hari. Diberi Allah keramat dengan dibukakan rahasia apa misalnya. Lalu keyakinannya bertambah dalam suluknya itu karena diberi Allah keramat ini. Nah, bisa juga keramat itu fungsinya, rahasianya untuk menambah keyakinannya. Wa minha ziyadatu yaqini ghairihim liyata'allama minhum wa yantafi'a bihim. Dan bisa pula keramat itu adalah menambah keyakinan orang lain agar orang lain mau belajar dengan dia, mengambil manfaat dengan dia. Bisa juga orang ini alim, diberi Allah keramat kelebihan. Tujuannya apa? Supaya orang-orang sekitarnya itu tahu bahwa ini orang punya keramat. Lalu terbuka hati orang untuk menuntut ilmu kepadanya. Terbuka hati orang untuk mengambil manfaat ilmunya. Nah, jadi itu rahasianya kenapa Allah memberikan keramat itu kepada orang-orang yang belum mereka itu sampai kepada ma'rifatullah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para muhibbin rahimahullah. Jadi artinya orang yang belum ma'rifat itu bisa diberikan Allah keramat. Bisa diberikan Allah keramat. Al-karamatul uzma allati la yukhassasu biha illa ahlu tamkin al-arifun hiyal istiqamatut tammah. Adapun karamat yang besar yang tidak diberikan kepadanya kecuali orang-orang yang sudah mantap ma'rifatnya, ialah istiqamah yang sempurna.
Nah ini karamat yang besar. Kalau karamat berjalan di banyu itu karamat yang kecil. Kenapa dikatakan kecil? Karena itu bisa terjadi kepada orang kafir. Orang kafir ada yang bisa jalan di banyu, dilanjur oleh Allah. Orang kafir bisa terbang, dilanjur oleh Allah. Orang kafir bisa kasab, dilanjur oleh Allah. Nah, jadi kalau ada yang demikian, itu karamat kecil. Karena itu masih bisa Allah berikan kepada orang yang menentang Allah. Nah, adapun karamat yang besar, yang tidak diberikan dengannya kecuali orang-orang yang mantap ma'rifatnya, iyal istiqamatut tammah, istiqamah sempurna. Orang yang selalu dalam kondisi takwa zahir dan batinnya. Nah, ini sudah punya karamat. Ini karamat yang agung, yang hanya diberikan Allah kepada orang yang ma'rifat. Istiqamah artinya selalu dalam kondisi takwa zahir wal batin. Pekerjaan orang ini zahirnya, batinnya dalam kondisi apapun ada terlepas daripada takwa kepada Allah. Nah, ini karamat yang luar biasa. Karamat yang luar biasa. Ini hanya diberikan Allah kepada orang-orang istimewa. Kepada orang-orang yang sudah mantap ma'rifatnya. Dalam keadaan susah, hatinya kepada Allah kada berubah. Dalam keadaan senang, hatinya kepada Allah kada berubah. Dalam keadaan orang banyak, hatinya kada berubah kepada Allah. Dalam keadaan sunyi sendiri, hatinya kada berubah kepada Allah. Selalu ingat Allah. Nah, ini istiqamah tammah. Itu kada bisa dimiliki, didapatkan kecuali oleh orang-orang yang sudah mendapat keistimewaan khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini karamat yang paling agung. Nah, istiqamah tammah, warabul hijab. Nah, ini rabul hijab. Ini merupakan karamat yang agung juga. Rabul hijab ini orang-orang yang bila mendengar sesuatu, dia mendengar Allah. Bila melihat sesuatu, dia melihat Allah. Tidak ada hijab dinding baginya. Nah, kalau kita diberi Allah ini karamat besar. Karena ini hanya diberikan Allah kepada orang yang sudah sampai kepada kedudukan tamkin min ahlil ma'rifah. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi, jangan kita terperdaya dengan karamat-karamat yang zahir itu. Karena karamat yang zahir itu masih dianggap adalah karamat kecil. Kenapa kecil? Karena Allah bisa memberikan kepada orang yang takwa, bisa Allah berikan kepada orang yang durjana. Tapi kalau ini karamat hisbatiniyah, ini karamat uzma, karamat agung, nah ini hanya Allah berikan kepada ahli wilayah, orang-orang yang diakui Allah sebagai kekasihnya ini. Nah, ini yang kita tuju dalam kehidupan kita ini. Dengan kita melatih diri, dengan kita menuntut ilmu, dengan kita mengamalkan wirid, dengan kita memperbaiki akhlak, dengan kita mencintai ulama dan habaib, ini kita harapkan bahwa kita diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala karamatul uzmah, karamat yang besar ini. Kita kadang mengenai karamat-karamat zahir, kadang mengingini itu. Jangan kepingin cabang, jangan kepingin batu jadi duit, jangan kepingin. Jangan kepingin batu digenggam jadi berlian, jangan kepingin itu. Nah, yang kita kepingin, yang kita ingin, bahwa kita diberi Allah istiqamatut tammah. Kita diberi Allah istiqamah yang sempurna dalam kondisi takwa. Dalam berbagai keadaan. Dan yang kita ingin bahwa diangkat daripada kita hijab, dinding, sehingga kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah. Dan ini Allah berikan kepada kita, tidak ada sulit bagi Allah. Tidak ada sulitnya Allah memberikan ini kepada kita. Wa ma dzalika 'ala Allah bi'aziz. Tidak sulit Allah memberikan itu kepada kita, asal kita siap menerimanya itu. Bila kita siap menerimanya, Allah akan memberikan karamatul uzma, karamat yang besar itu.
Dengan apa kita mempersiapkan diri untuk menerima karamat uzma ini? Dengan membersihkan hati, membersihkan dosa yang berhubungan dengan Allah, dengan makhluk. Kita bersihkan hati kita dari akhlak-akhlak tercela. Kita isi hati dengan akhlak terpuji. Perbanyak zikir, salawat kepada Nabi. Maka dengan hati yang bersih, dengan wadah yang bagus, Allah akan mengisi sesuatu yang bagus pula. Nah, insya Allah dengan berkat doa daripada para ulama, para habaib, Allah akan memberikan kita karamat uzma ini walaupun pada akhir-akhir hayat kita nanti. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم المعبود فقم وناجي ودود يا ظاهرا في كل شيء. Cukup sekian ceramah ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.